Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kenaikan harga minyak goreng terhadap perekonomian Indonesia. Anggota kelompok kami yakni ada Bima Adi, Devinka Amelia, Dewi Lanjar, Dina Budiani, dan Hafid Al-Fatan. Minyak goreng merupakan salah satu dari 9 bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna atau memiliki peranan penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Harga minyak goreng dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya harga CPO atau crude palm oil dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik. Kasus kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Harga minyak goreng pasar global semakin menanjak akibat krisis pasokan energi. Pada Agustus 2021 hingga akhir 2021, harga minyak goreng yang biasanya 14.000 per liter perlahan-lahan naik hingga akhir 2021 yang tembus menjadi 20.000 per liter di sejumlah wilayah di Indonesia. Pada November 2021, Kemendak menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu oleh kenaikan harga CPO di pasar internasional akibat gangguan pasokan di dunia untuk bahan baku minyak nabati lain, sehingga permintaan CPO meningkat dan harganya naik. Kemendak memutuskan tak intervensi kenaikan karena stok minyak goreng dalam negeri masih 628.000 ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 1,5 bulan. 18 Januari 2022, Kemendak memutuskan untuk memberlakukan kebijakan minyak goreng berharga 14.000 per liter di retail mulai 19 Januari sampai Juni dan di pasar tradisional sepekan setelahnya. Untuk melaksanakan kebijakan itu, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 7,6 triliun. Dana untuk membiayai subsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau setara 1,5 miliar liter selama 6 bulan bagi masyarakat. Kebijakan gagal total karena setelah minyak goreng langka di retail dan pasar tradisional. Pada 27 Januari 2002, Kemendak memberlakukan kebijakan DMO dan DPO minyak goreng supaya harganya bisa turun. Dengan kebijakan itu, head minyak goreng per 1 Februari 2022 ditetapkan. Minyak goreng curah 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, dan minyak goreng kemasan premium 14.000. Meski demikian, minyak goreng masih saja langka dan mahal. Di Samarinda, minyak goreng dijual dengan harga 50.000 per 2 liter. Di Kendari, harga minyak goreng 70.000 per liter. 15 Maret 2022, pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah dari seharga 11.500 menjadi 14.000 per liter dan menyerahkan harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar demi menjamin ketersediaan minyak goreng. Setelah kebijakan diambil, harga minyak goreng kemasan meleset menjadi 25.000 per liter. Sementara itu minyak goreng curah yang HET-nya diterapkan 14.000 juga tetap tak terkontrol harganya. Di pasaran harga minyak goreng curah masih di atas 22.000 per liter. Tak hanya itu, minyak goreng curah juga tak tersedia di pasar. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam sesi penyampaian pendapat. Untuk pendapat pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Dewi Lanjar. Berdasarkan referensi yang saya baca, ada 3 faktor yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng. Yang pertama, lonjakan harga minyak nabati dunia yang mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh harga crude palm oil atau CPO dunia yang naik menjadi 1.340 US dollar per ton. Harga CPO yang melonjak karena terbatasnya produsen utama dunia yang disebabkan oleh krisis tenaga kerja di perkebunan akibat pandemi dan cuaca. Selain itu, tren kenaikan minyak mentah juga mendukung harga CPO karena kelapa sawit digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi biodiesel. Tahun ini, permintaan diprediksi tetap tangguh.
mengingat konsumsi yang lebih tinggi secara global tetap menopang harga CPO. Yang kedua, permintaan biodiesel untuk program B30. Pemerintah memiliki program B30, yakni mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Yang ketiga, pandemi COVID-19. Akibat COVID-19, produksi CPO ikut menurun drastis. Selain itu, arus logistik juga ikut terganggu. Untuk pendapat selanjutnya, menurut laporan Institute for Demographic and Poverty Studies, kerugian ekonomi akibat naiknya harga minyak goreng mencapai 3,38 triliun. Nilai kerugian tersebut merupakan akumulasi dari 2 periode, pada April sampai September 2021 dan Oktober 2021 sampai 19 Januari 2022. Poin pertama, berdasarkan kelas ekonominya, masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebesar 1 juta sampai 1,5 juta per bulan mengalami kerugian paling besar, yakni 0,82 triliun. Kerugian tersebut dihitung dengan menggunakan konsumsi minyak goreng sebesar 2,21 juta liter per hari. Yang kedua, kelompok dengan pengeluaran per kapita sebesar 600.000 sampai 800.000 per bulan mengalami kerugian sebesar 0,54 triliun. Lalu, kelompok dengan pengeluaran per kapita sebesar 800.000 sampai 1 juta per bulan mengalami kerugian 0,48 triliun. Sedangkan kelompok yang mengalami kerugian paling rendah memiliki pengeluaran di bawah 300.000 sebulan, yakni 0,03 triliun. Di atasnya ada kelompok dengan pengeluaran di atas 5 juta, yakni 0,7 triliun. Berdasarkan wilayahnya, kerugian ekonomi terbesar dari krisis minyak goreng dialami oleh rumah tangga di Jawa, yakni 1,99 triliun. Posisinya disusul oleh konsumsi rumah tangga di Sumatera dengan kerugian sebesar 0,85 triliun. Pendapat selanjutnya, saat ini kelangkaan minyak goreng di Indonesia masih terus terjadi. Guna mengatasi hal itu, menurut saya ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, yaitu menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari yang awalnya di harga $1.100 menjadi $1.340. Untuk itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Harga minyak luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan. Namun, apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi. Selain itu, kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaik turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak yang tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. Semua CPO atau crude palm oil yang diproduksi juga bisa terjual, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua, melakukan operasi pasar. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah juga harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut lebih terasa jika intervensi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir. Menurut saya, operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga murah itu dinilai kurang efektif. Baik. Pendapat yang selanjutnya berdasarkan referensi yang saya baca dalam upaya untuk penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas minyak goreng, pemerintah sempat menyelenggarakan rapat terbatas di Istana Negara yang dilakukan guna evaluasi
ketersediaan minyak goreng dengan memperhatikan situasi perkembangan di seluruh daerah. Disampaikan dengan pertimbangan kondisi yang sifatnya mendesak tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar Rp14.000 per liter. Yang kedua, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau biasa disingkat BPDPKS akan memberikan subsidi agar masyarakat mendapatkan minyak curah dengan harga Rp14.000 per liter. Harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga perekonomian masyarakat. Pemerintah juga telah melakukan pertemuan dengan para produsen minyak goreng dan melalui Kementerian Perindustrian meminta agar para produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat. Yang kemudian, Menteri Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai harga eceran tertinggi atau HET yang telah berlaku pada 16 Maret 2022. Baik, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga CPO, di mana hal ini memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik. Minyak goreng yang awalnya berada pada kisaran harga Rp14.000 per liter, naik hingga Rp20.000 per liter. Selain harga yang naik, minyak goreng juga mengalami kelangkaan. Hal ini berimbas pada jalannya perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha maupun pengguna yang proses produksinya melibatkan minyak goreng. Berikut referensi yang kami gunakan dalam sesi pendapat dan kasus ini, yaitu dari CNN Indonesia, econ.co.id, dan kumparan.com. Baik, sekian pemaparan presentasi dan kasus dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.